Perkenalkan, nama saya Prelana Anggaini. Dan nama gue Muhammad Reza Wicaksono. Di sini kita jelaskan terkait siklus akuntansi. Apa sih siklus akuntansi itu? Nah, siklus akuntansi itu adalah proses penyediaan sebuah laporan keuangan yang digunakan oleh pemilik perusahaan atau manajemen atau investor sebagai pengambilan keputusan nanti. Ini dia nanti akan dijelaskan oleh Aprilia Anggaran terkait awalan siklus akuntansi. Check this out. Akuntansi yang pertama adalah identifikasi transaksi. Ini adalah langkah awal yang harus kita lakukan dengan tujuan untuk mengetahui transaksi apa saja yang sedang berlangsung. Transaksi yang dicatat harus memiliki bukti yang valid. Contoh bukti transaksi ada cek, invoice, memo, dan lain-lain. Siklus yang kedua adalah pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Dalam akuntansi, jurnal itu ada dua. Yang pertama jurnal umum, yang kedua jurnal khusus. Nah, jurnal umum ini jurnal yang sering kita gunakan biasanya untuk mencatat suatu transaksi yang dimasukkan ke satu sisi kredit dan yang satu sisi debit. Nah, yang kedua adalah jurnal khusus. Jurnal khusus ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berulang-ulang atau sering terjadi. Contohnya itu adalah transaksi pembelian, penerimaan kas, dan lain-lain. Transaksi yang akan kita buat jurnal umumnya. Yang pertama, tanggal 1 bulan 5 modal disetorkan sebesar 25 juta. Berarti jurnal umumnya adalah kas pada modal. Masing-masing debit dan kreditnya adalah 25 juta. Yang kedua, pada tanggal 10 membeli peralatan sebesar 2 juta rupiah. Jurnal umumnya adalah peralatan pada utang masing-masing 2 juta rupiah. Pada tanggal 15 membayar sewa sebesar 3 juta dan jurnal umumnya adalah beban sewa pada kas masing-masing 3 juta. Pada tanggal 20 membayar gaji sebesar 1 juta rupiah. Jurnal umumnya adalah beban gaji pada kas masing-masing 1 juta. Tanggal 27 Padani melakukan penarikan kas untuk kepentingan pribadi sebesar 2 juta rupiah. Jurnal umumnya adalah praik pada kas masing-masing 2 juta rupiah. Siklus yang ketiga adalah buku besar. Nah, ini itu kita memindahkan atau memposting transaksi yang sudah kita catat di jurnal umum ke dalam buku besar. Contohnya itu adalah contoh buku besar. Buku besar akun kas di tanggal 1, di tanggal 15, tanggal 20, di tanggal 27 ada jurnal yang berkaitan dengan akun kas. Lalu dikelompokkan menjadi satu dan ditotalkan hasilnya 19 juta di debit. Ini adalah akun utang. Akun utang ada pada tanggal 10 bulan Mei aja di kredit. Jadi total akhirnya adalah 2 juta di kredit. Dan seterusnya. Keempat adalah neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar saldo rekening buku besar pada periode tertentu. Caranya adalah dengan memindahkan saldo akhir di buku besar per akun ke dalam neraca saldo. Nah, contohnya itu adalah contoh trial balance atau neraca saldo. Setelah kita ketahui saldo akhirnya di buku besar, lalu masing-masing saldo akhirnya kita pindahkan ke trial balance atau neraca saldo sesuai dengan buku besar. Di total hasilnya debit dan kredit masing-masing 27 juta. Adalah ayat jurnal penyesuaian atau adjustment. Nah, ini itu dilakukan jika di akhir periode terdapat transaksi yang belum dicatat, salah catat, atau ada akun yang perlu disesuaikan. Contohnya itu adalah beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, dan lain-lain. Transaksi yang perlu disesuaikan. Biaya sewa yang dibayarkan sebesar 3 juta rupiah digunakan untuk sewa 10 bulan terhitung dari bulan Mei 2019 sampai Februari 2020. Perhitungannya adalah biaya sewa 3 juta dibagi dengan 10 bulan. Karena 3 juta ini digunakan untuk 10 bulan sama dengan 300.000. Jadi biaya sewa per bulannya itu adalah 300.000. Nah, ayat jurnalnya kita catat menggunakan pendekatan laba rugi. Ayat jurnalnya adalah sewa dibayar di muka pada beban sewa masing-masing 2.700.000. 2.700.000 ini dapat dari 3 juta dikurang 300.000 karena kita menggunakan pendekatan laba rugi. Setelah ayat jurnal penyesuaian, lalu kita masukkan ke buku besar.
Buku besar beban sewa pada awalnya 3 juta di debit dan kita masukkan saldo penyesuaiannya yaitu 2.700.000 di kredit. Hasil akhirnya adalah 300.000 di debit. Lalu ada buku besar tambahan yaitu sewa dibayar di muka di debit 2.700.000 dan akhirnya adalah 2.700.000. Yang keenam adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah penyesuaian tadi, biasanya akun yang bersangkutan ini akan berubah nilai maupun nominalnya. Nah, di neraca saldo setelah disesuaikan ini, biasanya akun yang bersangkutan bisa bertambah atau bahkan bisa berkurang. Saldo ini merupakan sumber data untuk kita menyusun laporan keuangan. Contoh neraca saldo setelah disesuaikan itu adalah sebagai berikut. Contoh neraca saldo setelah disesuaikan. Ada akun yang ditambahkan yaitu sewa dibayar di muka di debit 2.700.000 dan perubahan nilai dari beban sewa dari 3 juta menjadi 300. Total debit dan kreditnya masing-masing adalah 27 juta. Tadi kan udah dijelasin ya sama April bahwasanya dari awal itu ada jurnal umum sampai neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, habis itu ada apa sih? Nah, ini adalah hal yang paling penting nih, adanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu standarnya dibagi menjadi 5. Apa aja sih? Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan CALK atau catatan atas laporan keuangan. CALK guys. Nah, di sini di siklus akuntansi kita biasanya belajar itu cuma 3, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Arus kas itu dipisah. Nah itu guys. Jadi kita bahas dulu yang 3 itu. Nah, pertama kita sebelum ke laporan laba rugi, kita harus ada dong neraca saldo setelah disesuaikannya. Nah, ini adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Tadi kan udah ngeliat ya bagaimana neraca saldo setelah disesuaikannya. Nah, habis itu kita langsung kemana nih? Langsung ke laba rugi. Laba rugi ini mencatat pendapatan tambah keuntungan dikurangi beban. Apa sih beda pendapatan sama keuntungan? Kalau pendapatan itu ya sebuah pendapatannya didapatkan dari bisnisnya itu apa? Misalnya bisnisnya perusahaan jasa tukang cukur, nah dapat dari situ. Tapi kalau misalnya keuntungan itu adalah di luar dari bisnis, contoh seperti beli mobil, nah habis itu dijual lagi mobilnya, nah harganya book value-nya itu lebih rendah daripada harga yang dijual, jadi itu dapat untung. Nah itu bisa masuk keuntungan guys. Nah, jadi guys ini adalah laporan laba rugi ya, yang dari tadi kan udah ada neraca saldo setelah disesuaikannya. Nah ini adalah laporan laba ruginya. Nah di sini simpel ya buatnya, pendapatan dikurang beban. Jadi pendapatan, misalnya di sini ada lagi pendapatan lain, terus saya pendapatan lain ditambah nih, habis itu dikurang beban-beban. Nah, juga seperti ini nih, 1.500.000 dikurang 490.000 nih. Nah hasilnya 1.010.000. Nah ini adalah laba. Kenapa laba? Karena lebih besar di pendapatan. Kalau lebih besar di beban itu namanya rugi. Itu guys. Ya mungkin ini laporan laba rugi simpelnya pendapatan dikurang beban aja. Lalu kita akan bergerak ke laporan perubahan modal. Setelah laporan perubahan modalnya guys. Jadi change of equity ya biasanya disebut bahasa Inggrisnya, modal awal sama modal akhir. Modal berapa sih modalnya? Nah itu segini nih, 10 juta modalnya. Lalu ini ada laba sama price. Laba itu didapatkan dari laba rugi yang tadi. Kalau misalnya rugi berarti nanti tulisannya rugi di sini. Tapi dia mengurangi juga, berarti dia menambah price nanti untuk mengurangi modal. Tapi karena si ini namanya laba, dia laba itu mengurangi price. Laba mengurangi price jadi sama dengan 710.000. Nah setelah itu baru 710.000 itu menambah si modal awal, jadinya ditambah karena dia lebih tingginya di laba. Kalau misalnya price lebih tinggi berarti menjadinya rugi, jadi dikurang. Nah kami ditambah dan hasilnya jadinya 10.710.000. Nah ini untuk modal akhir. Di sini kan kita bisa lihat ya, di sini adalah laporan posisi keuangan.
Nah ini biasa nih ada 3 judulnya. Habis itu di sini ada aset ya kan, sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah aset ini kita bagi dua, ada aset lancar dan aset tetap. Kan ada aset tidak berwujud ya, tapi kan nggak ada nih. Jadi kita pakai dua ini aja dulu. Nah aset lancar ini ada kas, piutang, perlengkapan sesuai dengan neraca saldo setelah disesuaikan yang tadi. Jadi kita samain tuh. Terus aset tetapnya ada kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Nah di sini ini dikurangi akumulasi penyusutan kendaraan. Kenapa? Karena dia itu mengurangi. Nih yang aset yang mengurangi itu akumulasi penyusutan, mengurangi book value-nya si kendaraan. Nah habis itu ditambah semua, hasilnya itu 11 juta 80.000. Ya langsung kita ke liabilitas plus ekuitas. Nah liabilitas ini ya tadi kan ada utang usaha sama utang gaji. Nah udah kita masukin aja sama nominalnya. Lalu di sini ada ekuitas. Ekuitas yang terbaru atau modal yang terbaru. Tadi kan udah dihitung dan modalnya itu yang terbaru itu 10.710.000. Habis itu ditambah semua kan liabilitas plus ekuitas ya. Ini ditambah semua. Jadi hasilnya itu 10.080.000. Ya. Jadi 11.080.000 di aset, 11.080.000 di liabilitas plus ekuitas. Nah ini dua ini harus balance ya. Oke, kita akan menuju ke jurnal penutup. Ini dia jurnal penutupnya. Nah di sini ya kita bisa lihat pendapatan tiba-tiba di debit. Saldo normnya di mana sih pendapatan? Pendapatan itu saldo normnya di kredit. Nah kita untuk menghapus berarti kita taruhnya di debit. Nah, kenapa sih dihapus? Karena kan di sini jurnal penutup. Kita nutup akun-akunnya. Sama kayak ini. Ya, beban-beban ya kan? Beban-beban tadinya awalnya di mana? Debit. Kita tutup. Jadi dia ditaruh di kredit. Nah, ditutupnya dengan ikhtisar laba rugi. Nah, ini juga nih. Nah, tentu ikhtisar laba rugi itu total beban-bebannya. Jadi kayak 200.000 tambah 100.000 tambah 120 tambah 70.000 jadinya 490.000. Nah, itu guys. Terus di sini ada ikhtisar laba rugi sama modal. Nah, ini kan laba bersihnya. Laba bersihnya ini kita convert jadi modal atau modal kita bisa bertambah karena modal itu kalau bertambah di kredit kan. Jadi kita taruh kredit. Nah, di sini debitnya itu ada ikhtisar laba rugi itu untuk menghapus si laba bersih itu. Di sini ada modal sama prive. Iya. Jadi, ketika di laporan perubahan modal kan prive itu mengurangi modal ya. Modalnya berkurang di debit. Nah, di sini prive itu dihapus tadinya di debit jadi kredit gitu. Jadi simpelnya cuma memindahkan aja sih akun-akunnya. Jadi kayak tadinya awalnya di debit dia dipindahin ke kredit. Kenapa? Karena akan dihapus. Nah, ini adalah akun-akun yang dihapus di jurnal penutup, guys. Lalu di sini ada totalnya. Ya totalnya ya pasti balance lah kanan kiri. Itu sih. Oke guys, ini adalah jurnal setelah penutup atau neraca setelah penutupan. Nah, ini dia. Tinggal dipindahin aja. Yang tadi di laporan posisi keuangan kita pindahin di sini. Dan si akumulasi penyusutan kendaraan ini tetap di kredit ya. Karena dia kan saldo normal itu di kredit. Nah, di kredit. Nah, ini hasilnya jadi 11.080.000 ya. Ini lihat akun-akunnya sesuai tadi yang di laporan posisi keuangan sih. Nah, itu itu sih yang bisa kami sampaikan ya. Saya Muhammad Reza Wicaksono dan teman saya Apriliana Anggreni mohon pamit, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Semangat terus, salam akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.